Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kondisi sehat. Jadi gitu ya. Oke, baik, bertemu lagi pada channel Abitar Al-Fatih Education ya. Pada channel ini saya akan membahas beberapa topik ataupun berbagai topik berkaitan dengan fisika dan juga astronomi, khususnya materi-materi fisika yang terasa sulit ya, yang kemudian akan teman-teman hadapi dalam waktu dekat ini. Nah, ini terkhusus untuk teman-teman yang persiapan KSM ya, ataupun kompetisi sains madrasah, yang mana KSM ini diperuntukkan untuk apa namanya itu siswa-siswa baik sekolah ataupun madrasah ya, yang kemudian kompetisi ini diselenggarakan oleh Kemenak jadi gitu. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas KSM Fisika tahun 2021 tingkat kabupaten dan kota ya. Yang saya rasa soalnya lumayan menarik juga. Nah, di sini nomor pertama kita memiliki mobil pengantar jamaah haji ya, bergerak di jalan lurus ya. Kecepatan mobil tersebut seiring waktu ditunjukkan grafik berikut. Jadi di bawah ini ya, yang ini itu adalah grafik kecepatan terhadap waktu ya. Nah, berarti kita di sini akan mencari hubungan antara kecepatan dan waktu. Nah, teman-teman masih ingat ya, kalau misalkan gerak itu ketika grafiknya itu lurus ataupun hanya ya lurus saja itu, maka nanti itu berkaitan dengan GLBB teman-teman semuanya. Ya, GLBB. Masih ingat ya, GLBB itu rumusnya adalah V ya, VT ya, V pada waktu T tertentu sama dengan V0 ataupun kecepatan saat 0 ditambah dengan AT kan gitu ya. Seperti ini. Nah, teman-teman semuanya perlu teman-teman ketahui ya, grafik ini teman-teman semuanya, ketika teman-teman membuat grafik V versus T, maka ketika A itu konstan, maka nanti yang terjadi adalah garis lurus jadi gitu ya, garis lurus. Nah, garis lurusnya apa? Jadi ketika A-nya itu adalah 0, maka nanti dia itu garis lurus horizontal itu ya. Nah, garis lurus horizontal kalau A-nya sama dengan 0, kalau A-nya lebih dari 0 ataupun A-nya bukan 0, maka nanti dia garis lurus yang miring jadi gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman semuanya di sini ya. Di sini ada V versus T ya. Nah, pada eh, waktu 0 sampai 1 sekon, di sini dapat dilihat kecepatannya itu konstan gitu. Nah, apa arti kecepatan konstan itu? Berarti di sini percepatannya sama dengan 0 kan gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, terus kita lanjut dari 1 sampai 3 itu ternyata garis lurus, tapi dia tidak horizontal, tapi dia miring. Maka di sini percepatannya konstan ya, dan dia itu karena ke bawah maka dia nanti kurang dari 0 jadi gitu. Nah, coba kita lihat dulu dari dua fakta ini ya. Pertama, fakta untuk A sama dengan 0 ya, dari 0 sampai 1. Ini juga sudah salah ya. Yang pilihan A sudah salah. Pilihan B juga sudah salah. Pilihan C. Nah, pilihan C bisa kita lihat di sini ya. Nah, percepatannya benar ya, dari 0 sampai 1 adalah 0, betul. Nah, dari 1 sampai 3 itu A-nya sama dengan konstan. Nah, tapi kita bisa lihat di sini ya. Apakah ini konstan? Dari 1 sampai 3 ini tidak konstan, artinya C juga salah. Nah, kita lihat pilihan yang terakhir itu D. Nah, pilihan D itu dari 0 sampai 1 0. Ya betul. Betul. Dari 1 sampai 3 dia konstan. Nah, dan tidak 0, berarti betul juga. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Jadi gitu teman-teman semuanya. Oke. Jadi gitu. Ini hanyalah analisis KLBB ya. Jadi konsepnya sangat sederhana jadi gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 di sini a motor boat was driving to an island located directly towards the south at a distance I equal to 4 km. Jadi sini ada sebuah kapal boat ya. Kapal boat yang kemudian akan bergerak menuju sebuah pulau ya, yang ditempatkan pada arah utara ya, dari posisi awalnya sejauh 4 km jadi gitu. Jadi oke, baik. Jadi saya gambarkan di sini aja dulu. Nah, di sini misalkan motor boot awalnya di sini. Nah, maka targetnya itu di sini ya, di bawah ya. Kan shot itu kan bawah kan ya, sejauh 4 km. Jadi ini sejauh
4 kilometer ataupun jaraknya ini adalah S-nya ini adalah 4.000 meter gitu ya, 4.000 meter. Nah, terus kemudian di sini diberikan informasi lagi. Initially the direction was set on the first navigation mark. Nah, jadi arahnya awalnya itu di set bergerak kepada first navigation mark, jadi gitu ya. Berarti di sini nanti ada di sini kalau nggak salah ketika saya baca tadi ada 3 mark ya. Kemudian next it was set on the second mark and finally the course was set directly toward the island. Nah, jadi di sini asumsikan ada 3 mark ataupun 3 tanda ini ya. Dan tanda itu saya buat aja ngawur gitu ya. Seperti ini, 3 tanda seperti ini, dan yang terakhir di sini di sini ya. Maka nanti the first dia akan bergerak ke sini jadi gitu. Kemudian ke sini. Nah, kemudian ke sini. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi gitu. Thus the road consisted of 3 straight lines. Jadi benar ya yang saya gambar dari tiga section ini, jadi gitu ya, 3 section ini. Maka setiap sectionnya garis lurus straight line ya. The speed and the direction of the wind was measured on the boat. Nah, selama dia bergerak ya di titik 1 ataupun straight line 1, straight line 2, straight line 3 ini, windnya itu diukur berbeda-beda gitu ya. Nah, the time it took to drive through the first section was T1 equal to 3 minutes. Nah, jadi waktu yang diambil untuk menempuh first section ataupun yang straight line 1 ini adalah 3 menit, jadi gitu. Ini 3 minutes. Nah, 3 minutes. Nah, and then the speed of the wind was measured to be V1 equal to 15 meter per second. And the perceived direction was directly from the east. Nah, saya akan buat dulu ya. Jadi east itu adalah ke arah kanan ya, north itu ke arah atas. Berarti ini east sama north itu merefleksikan arah y positif dan juga arah x positif, jadi gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwasanya from east. Jadi from east itu artinya kalau dari timur berarti dia geraknya ke barat kan gitu kan ya. Nah, jadi bergerak dari timur artinya dia bergerak ke arah barat. Sehingga kecepatan wind pada saat kondisi 1 adalah ke arah barat. Nah, maka kita buat V1 itu ya, V1 ya, ataupun V-nya wind ya pada kondisi 1 ya. Jadi kita buat section 1, section 2 dan seterusnya gini ya. Kita buat aja di sini di slide yang baru. Jadi section 1 ini ya, section 1 waktunya adalah T1 nya adalah 3 minutes. Nah, kecepatan wind itu kan ini ya, wind itu saya lambangkan dengan W ya. Sementara boat itu saya lambangkan dengan B. Nah, kecepatan wind relatif terhadap boat ini ya, itu sama dengan 15 meter per second ke arah barat. Kan dari timur ya. Dari timur berarti ke arah barat minus 15 meter per second ya. Oke, kenapa kok minus 15 karena arah east itu adalah positif x, jadi gitu ya. Berarti ke arah west itu adalah minus jadi gitu. Nah, oke, baik itu. Nah, the second section was driven in time T2 ataupun bagian kedua ataupun yang kedua ini ya, yang part kedua ini digerakkan dalam waktu ataupun motor boat digerakkan dalam selang waktu T2. Nah, T2-nya adalah 1.5 minutes. Jadi di sini 1,5 menit, jadi gitu ya. Nah, 1,5 menit. The speed of the wind was V2 equal to 10 meter per second and the perceived direction was directly from southeast. Southeast itu kan southeast, jadi di sini ya. Nah, tengah-tengah saja karena kita bicara southeast ya, tengah-tengah southeast. Berarti kalau dari sini berarti arahnya kemana? Ke arah atas,
dan kiri gitu ya. Berarti kita ambil tengah-tengah 45 derajat ya. Southeast berarti ke arah utara dan barat. Nah, berarti arah Y-nya adalah positif, arah X-nya negatif. Nah, karena dia itu kayak bentar saya tulis dulu section 2 itu T2-nya sama dengan berapa? T2-nya adalah 1.5 menit kan gitu ya. Nah, V di kondisi ini VWB-nya ataupun kecepatan wind relatif terhadap bootnya adalah ke arah barat utara gitu ya. Karena dari ya. Barat utara. Barat itu berarti minus ya. Karena dia setengah-setengah dari utara, maka kita ambil sudutnya adalah 45 derajat ya. Jadi kita ambil sudut ininya adalah 45 derajat. Kenapa? Karena ya ngomongnya southeast ya, nggak ada cenderung ke south ataupun nggak ada cenderung ke east. Kita ambil 45 derajat. Berarti nanti ke arah barat sebesar minus berapa itu? Besar ada 10 ya, minus 10 sin 45 derajat. Nah, arah itopi sementara yang itu Y-nya adalah positif 10 cos 45 derajat katakanlah gitu. J topi, oke, meter per sekon. Nah, seperti ini. Sehingga kita nanti akan memperoleh ini akan sin 45 adalah setengah akar 2 dikalikan minus 10 adalah minus 5 akar 2 I topi ini ya. Ditambah sama 5 akar 2 J topi kan gitu ya. Nah, ini adalah kecepatan W ataupun wind relative to boot ya at section 2. And then the last step is the third section. The third section was driven in time t3 equal to same as the second section, which is 1.5 minutes. The speed of the wind was v3 equal to 5 meter per second, and the perceived direction was directly from southwest. Nah, ini bedanya adalah tadi southeast, sekarang southwest. Kalau southwest berarti ke arah sebaliknya ya. Nah, ke sana. Nah, berarti dia ke arah atas, utara, dan juga ke arah east kan gitu ya. Berarti bedanya cuman yang yang X-nya diganti positif aja. Nah, section 3 ini waktunya sama ya. T3 sama dengan 1.5 minutes. Nah, bedanya adalah di sini ya. Nah, di sini itu nanti 5 ya, karena kecepatannya adalah 5 tadi V3-nya. Sin 45 derajat I topi plus 5 cos 45 derajat J topi meter per sekon seperti itu. Nah, oke ya, ini section 1 udah dapat semuanya ya. Berarti ini adalah 5 per 2 akar 2 I topi plus 5 per 2 akar 2 J topi meter per sekon. Nah, sekarang kita dapat ketiga section dan kita baca lagi ya, jangan sampai buat soal sendiri. Kadang-kadang gitu kita ada dapat apa yang diketahui tapi kita langsung menyimpulkan sendiri soalnya. What was the actual speed of the wind? Nah, ditanyakan berapakah kelajuan, bukan kecepatan ya, berarti nanti ditanya besar ya, kelajuan dari angin gitu ya, wind. Note atau mencatat, at different section the speed of the boat may have been different. Nah, jadi setiap section itu kelajuan dari boat itu mungkin saja sudah berbeda ya. But during one section the speed was constant. Tetapi selama satu section itu ataupun selama gerak lurus tadi kelajuannya konstan gitu loh. The time it took to turn and accelerate is negligible. Nah, jadi di sini ada waktu untuk beloknya ini ya, waktu untuk belok gitu ya. Maksudnya dari 1, 2, ketiga ini kan belok kan. Ini waktu 2, ketiga saat belok itu diabaikan ya. To turn, untuk belok ya. The actual speed and direction of the wind did not change. Nah, ini menarik. Tetapi ingat ya bahwasanya wind itu tidak mengalami perubahan actual speed. Nah, tadi kan kita memiliki kecepatan wind relatif terhadap boat itu kan beda-beda ya. Nah, bukan berarti windnya beda kecepatannya, tetapi apa yang beda nanti? Kecepatan bootnya, jadi gitu. Oke, justru kecepatan bootnya yang berbeda menyebabkan kecepatan wind relatif terhadap boot itu adalah beda, jadi gitu. Nah, tapi ada yang menarik di sini. Teman-teman harus tahu ya,
Di section 1, section 2, section 3 intinya titik awalnya adalah yang atas itu ya. Ini inisialnya ya, ini inisialnya. Finalnya di sini. Intinya seperti itu kan ya. Sehingga kalau teman-teman membuat seperti ini ya, VBoot ya, VBoot saat kondisi 1 ya, kondisi 1 dikalikan dengan T1 gitu ya, ditambah ya dengan VBoot kondisi 2 dikalikan T2 ya. Nah, secara vektor ini ya, ditambah VBoot saat kondisi 3 dikalikan T3, maka nanti itu kalian akan mendapatkan vektor S ini teman-teman semua. Ini S minus ini lebih tepatnya minus ya. Minus J top I. Nah, teman-teman akan mendapatkan total dari perpindahan section 1, section 2, section 3 adalah perpindahan total yaitu S gitu ya. Ini pasti akan mendapatkan S seperti ini, ya kan? Ya Bang enggak? Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Sehingga jangan khawatir ini ya, menarik di sini ya. Di sini kita akan coba ya, kita akan memberikan konsep dulu. Konsep kecepatan relatif. Nah, kecepatan relatif ya. Nah, konsep kecepatan relatif itu seperti ini teman-teman semuanya. Ketika kita memiliki ada 3 titik ya. Titik diam A, terus ini ada benda, ini titik B di benda ini ya, ini titik B di benda ini. Terus ada benda lain di atasnya yang bergerak ya, bergerak. Ini kita sebut titik C. Nah, teman-teman harus tahu kecepatan C ya relatif A ya, ini akan sama dengan kecepatan C relatif B ditambah dengan kecepatan B relatif A, jadi gitu. Nah, jadi gitu. Nah, di sini teman-teman semuanya kita memiliki 3 titik juga. Titik win ya, win, titik boot. Win itu seperti hanya C ya, yang bergerak terhadap boot. Nah, boot itu bergerak terhadap acuan diam yaitu bumi ataupun tanah gitu ya. Nah, kita sebut aja earth gitu ya. Earth itu adalah E gitu ya. Nah, maka nanti teman-teman semuanya untuk case kita di sini, maka nanti kita juga memiliki 3 juga ya. Nah, apa aja? Jadi yang kita cari nanti adalah kecepatan wind gitu ya. Kan yang kita cari adalah kelajuan wind. Berarti yang kita cari adalah ini VW relatif E. Nah, ya kan? Kenapa? Ya karena kelajuannya wind aktual ya. Karena tadi kan wind terhadap boot kan. Nah, berarti ini kita akan sama dengan apa? Akan sama dengan V ya, VW relatif boot ya, ditambah dengan V boot relatif earth. Ya Bang enggak? Jadi gitu ya kan? Oke, baik. Nah, sekarang coba kita kalikan ini dengan T1 ya. VW relatif E dikalikan T1. Nah, maka nanti jadinya apa? Jadinya adalah VW relatif boot dikalikan dengan T1. Ini berarti yang pertama ya, yang section pertama. Jadi VW terhadap B yang section pertama. Nah, begitu juga ini juga V yang relatif kita sebut aja gini ya. Kita akan dapatkan VW yang B yang 1 dikalikan T1 gitu ya. Ditambah VB yang 1 dikalikan T1 kan gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, terus lagi misalkan kita punya VW E dikalikan T2 kan gitu. Maka kita akan peroleh VWB ini yang section 2. Berarti yang section 2 harusnya berarti harus yang section 2 ya dikalikan dengan T section 2 ditambah dengan V boot section 2 dikalikan dengan T2. Nah, ini terus kemudian lagi VW relatif earth ya. Aduh, mohon maaf. Ini harus dihapus dulu biar agak bagus sedikit. Oke, dikalikan dengan T3 sama dengan VW relatif B section 3. Ini sebenarnya bisa kalian bisa ngitung cepat ya, cuman di sini biar jelas saja. Ditambah V boot section 3 dikalikan T3. Nah, teman-teman coba jumlah ya. Nah, teman-teman harus tahu VW terhadap E di sini kan sama semua ya. Maka nanti kita langsung aja gini. Kenapa? Karena wind besarnya sama arahnya tidak berubah. Berarti ini langsung aja dikalikan jumlah semuanya. Kenapa? Karena VW terhadap E ini sama semuanya. Nah, seperti itu. Sementara ini beda ya. Ini beda-beda semuanya. Nah, nanti kita jumlahkan masing-masing ya. Nah, nanti kita akan jumlahkan masing-masing, kita taruh di sini.
Nah, terus kemudian ditambah dengan ini teman-teman semuanya. VB1 yang ini ya ditambah dengan sebelah yang sini. VB1 T1, VB2 T2 ditambah dengan VB3 T3. Kita tadi sudah menghitung ini ya teman-teman semuanya. Tadi kita sudah menghitung adalah ini. Nah, ya VB1 T1 plus VB2 T2 plus VB3 T3 itu sebenarnya adalah perpindahan total gitu ya, yaitu S ya, yang arahnya ke bawah berarti dia minus J. Jadi di sini nanti ini nanti akan sama dengan S jadi gitu. Berapa S tadi? S itu tadi sama dengan minus ya 4 km berarti 4000 meter dalam arah J topi. Oke, meter jadi gitu. Oke, seperti itu. Oke. Nah, sementara yang sini ini ya. Yang ini tambah T1 adalah 3, tambah T2 adalah 1,5, tambah 1,5 jadinya 6 menit. 6 menit itu dijadikan sekon itu adalah 360 sekon. Jadi gitu, oke? 360 sekon. Nah, sekarang baru kita akan apa namanya itu menghitung yang ini ya, menghitung yang sebelah sini. Nah, coba kita hitung sekarang teman-teman semuanya. VW WB B dikalikan T1. Oke ya, kita akan menghitungnya ini ya. Baik, sebentar. Kita katakanlah ini adalah X gitu ya. Kita akan menghitung X. X sama dengan VW, ini X vektor ya. Ingat vektor. VW B1 kalikan T1 ditambah VW B2 T2 tambah VW B T3 gini. Nah, VWB1 itu berapa? Minus 15 dikalikan T1 nya adalah 3 minutes. 3 minutes itu oke baik. Jadinya berapa ya? 3 minutes dikalikan 60 adalah 180 sekon ya. Nah, berarti jadinya adalah yang sini itu minus 15 dikalikan dengan 180 ya. Arah I topi. Nah, arah I topi. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut ditambah dengan VWWB2. Nah, ini 1,5 menit ataupun 90 sekon gitu ya. Nah, 90 sekon dikalikan VWB ya. Yang kedua itu adalah 5. 5 dikalikan 90 itu adalah berapa? 450. Oke ya. Berarti minus 450 akar 2 I topi plus 45 J topi jadi gitu, oke. Nah, itu yang VWB2 T2. Nah, terus ditambah dengan VWB yang section 3 yaitu adalah 5/2 akar 2. Ini juga sama 90 ya. Berarti 90 dikalikan 5/2 akar 2 adalah 225 akar 2 ya. 225 akar 2 I topi ditambah dengan 225 akar 2 J topi. Nah, teman-teman bisa menghitung di sini. 15 kali 180 itu 1800 dikali 2700 ya. Berarti minus 2700, yang itu minus 2700, yang I 450 minus 450 akar 2 plus 225 akar 2 itu minus 225 akar 2 I topi ini ya. Terus kemudian yang J topi itu 450 akar 2 plus 25 akar 2 itu adalah 675 akar 2 J topi. Oke, X-nya seperti ini. Sehingga nanti kita akan memperoleh ya VWE dikalikan 360 sekon ya sama dengan apa? Sama dengan X itu adalah ini ya. Min 2700 min 225 akar 2 I topi plus 675 akar 2 J topi ya dikurangi 4000 teman-teman semuanya. J topi. Nah, dari sini kita bisa menjumlahkan lagi. Kita akan memperoleh minusnya saya taruh luar aja ya. Minus 2700 plus 225 akar 2 I topi plus 675 akar 2 min 4000 J topi. Nah, oke ya. Nah, dari sini kita bisa mencari VWE itu dibagi dengan 360 ya. Dibagi 360, yang sini juga dibagi dengan 360. Nah, sudah, ini tinggal dihitung aja ya. Saya menarik menghitungnya. Coba saya hitung dulu. Kita coba 2700 ditambah 225 akar 2 bagi 360. Saya coba hitung ya.
Oke, di sini. Oke, di sini 2700 ditambah dengan 225 akar 2. Akar 2, oke, baik. Ini dalam kurung gini ya. Oke, terus dibagi dengan 360. Nah, ini adalah 8,38 ya. 8,384 lah. 8,384 coba kita masukkan dulu. 8,384. Oh. 8,384 ya. Yang sini minus 8,384. 8,384 itopi ya, ditambah dengan 675 akar 2 min 4000 dibagi 360 ya. Coba kita hitung sekarang. Oke. Oke, ini C dulu ya. 675 akar 2 minus 4000 dalam kurung. Oke, ini terus kemudian dibagi dengan 360. Nah, min 8,459. Min 8,459. Min 8,459 ya. Min 8,459. Min 8,459. Min 8,459. Min 8,459. Min 8,459 J topi. Nah, dari sini kita bisa mencari VWE-nya. Tinggal dicari besarnya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan cara resultan ya. VWE maka sama dengan apa? Sama dengan akar ini ya. Akar 8,384 kuadrat ditambah apa? Ditambah dengan 8,459 kuadrat. Nah, dah. Oke, nah ini perluan nih. 8,384 8,459 8,384. Oke, dalam kurung 8,384 kuadrat ditambah dengan 8,459 kuadrat. Nah, ternyata jawabannya adalah 11,9 teman-teman semuanya. Ini bisa saya screenshot saja ya. Sorry. Udah. Oke, jadi jawabannya adalah 11,9 teman-teman semuanya. Nah, 11,9 itu berapa? Oke. 11,9 ini adalah jawabannya adalah 11,9 gitu ya. Oke, ini. Nah, terus ini ya. Maka jawabannya adalah 11,9 ya. Jadi VWE itu sama dengan 11,9 atau mendekati 12 meter per sekon. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang pilihan B ya. Jadi adalah 12 meter per sekon. Oke, baik. Jadi itu pembahasan ya berkaitan soal nomor 2 ini ya, lumayan menantang ya, karena perhitungannya yang agak jelek gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Semoga ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk belajar ya, khususnya yang persiapan KSM. Oke, baik. Mungkin saya cukupkan dulu sampai sini. Nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.